Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukimar Arif dengan NIM 12150111425 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai e-learning yang bertujuan untuk tugas tata tulis karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Elin Hairani, ST MKom. Baiklah, di sini pokok pembahasannya ada 6. Yang pertama itu pengertian e-learning, yang kedua tujuan dan manfaat e-learning, yang ketiga kelebihan dan kekurangan e-learning, yang keempat peran dari e-learning, yang kelima keefektifan e-learning, yang keenam hambatan e-learning. Baiklah, sebelum kita masuk ke pengertian dari e-learning, kita harus lihat dulu latar belakangnya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, semua kegiatan dilakukan secara daring, yang bertujuan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. E-learning merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan seperti sekarang ini. E-learning merupakan sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar agar tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan media internet. E-learning memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dan juga merupakan strategi baru dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan era digital informasi. Jika tidak adanya e-learning ini, maka proses pembelajaran akan terhambat, dikarenakan tidak adanya penghubung antara siswa dan guru. Akibatnya, pendidikan di Indonesia akan semakin menurun, dikarenakan tidak dilakukannya kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, perlunya sebuah sistem baru yang dapat menjadi penghubung antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Maka, perlunya e-learning ini di dalam dunia pendidikan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian e-learning. 1. E-learning. Apa itu e-learning? E-learning adalah suatu konsep belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya materi ajar ke pembelajar dengan memakai media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain, dan alat-alat elektronik lainnya yang bisa menunjang proses pembelajaran. Tetapi, dari kebanyakan pendapat e-learning selalu diidentikan dengan penggunaan internet. Sebagai akibatnya, memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh dan tidak terbatas oleh tempat serta waktu. Dan kaitannya dengan hal tadi, bisa diartikan bahwa e-learning adalah sebuah strategi baru pada pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan era digital informasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan dan manfaat e-learning. Tujuan e-learning ada sangat banyak, tapi saya hanya mengambil 4 saja. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, menambahkan sistem baru dalam pendidikan. Yang ketiga, membuat budaya belajar yang aktif hingga terbentuknya pembelajaran yang mandiri. Yang keempat, membuat dan memperluas layanan baru. Selanjutnya yaitu manfaat dari e-learning. Manfaat dari e-learning ini juga sangat banyak, tetapi kita hanya ambil beberapa saja. 1. Perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pelajar dan pengajar. 2. Perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemuan atau tatap muka di kelas, dan pertemuan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu melalui fasilitas e-learning. 3. Tersedianya materi pembelajaran di media elektronik melalui website e-learning yang mudah diakses dan dikembangkan oleh pembelajar dan mungkin juga masyarakat. 4. Pengayaan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. 5. Interaktivitas pembelajar meningkat karena
tidak ada batasan waktu untuk belajar. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Kita masuk ke kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan e-learning 1. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan murid dapat berkomunikasi dengan mudah melalui fasilitas internet. 2. Siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja, kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. 3. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. 4. Baik guru maupun siswa dapat melaksanakan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. 5. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. 6. Relatif lebih efisien, misalnya bagi yang mereka tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional. Selanjutnya yaitu kekurangan dari e-learning. 1. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis. 3. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. 4. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajaran tinggi cenderung gagal. 5. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. 6. Kurangnya penguasaan komputer. Selanjutnya yaitu peran dari e-learning. Peran dari e-learning. Peran e-learning sangat luas, baik sebagai media pembelajaran secara daring maupun luring. Pada masa pandemi ini, peran e-learning sangat penting, apalagi dapat menjadi penghubung antara pembelajar dengan pengajar. Dengan cara ini, kita tidak perlu melakukan tatap muka, karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. E-learning ini dapat menjadi pelengkap dari pembelajaran tatap muka. Contohnya untuk pengumpulan tugas jadi lebih mudah. Untuk menerapkan ini, tenaga pendidik harus menyiapkan banyak hal. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur yang mendukung dan juga tenaga pendidik yang memahami teknologi ini. Walaupun ini merupakan cara baru, pembelajaran tatap muka juga perlu diadakan, karena kebanyakan pelajar lebih fokus dan lebih aktif ketika berada di dalam kelas. Hal itu dapat terjadi karena adanya pengawasan langsung dari pengajar. Selanjutnya yaitu keefektifan e-learning. Menurut Anggraini, tahun 2018, penerapan e-learning pada masa pandemi COVID-19 sangat tepat. Mahasiswa dan dosen masih bisa melakukan pembelajaran, walaupun dilakukan secara jarak jauh atau tidak bertatap muka langsung di kelas. Ini dibuktikan dengan hasil 61,5% mahasiswa merasa setuju menggunakan e-learning pada saat pandemi COVID-19. Dengan adanya e-learning ini, membuat pelajaran pada saat daring ini menjadi efektif, dikarenakan adanya sarana penghubung antara dosen dan juga mahasiswa. E-learning dapat dikatakan efektif apabila mahasiswa dan dosen banyak yang merasa senang ketika menggunakannya. Karena ketika mereka senang, berarti mereka akan melakukan hal tersebut tanpa adanya paksaan. Namun, dari semua hal itu, ada juga yang menganggap e-learning ini kurang efektif, dikarenakan tidak dapat membeli paket internet maupun tidak memiliki perangkat yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Yang terakhir, yaitu hambatan dari e-learning. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dari e-learning, masalahnya yaitu minat mahasiswa yang masih kurang dalam menggunakan media e-learning. Dan solusinya adalah sebaiknya mempersiapkan mahasiswa tentang media e-learning. Setidaknya harus menjelaskan tentang keuntungan dari e-learning. Faktor eksternalnya adalah, untuk masalahnya, akses koneksi jaringan internet. Tidak semua memiliki modem dan tidak semua tempat tinggal mahasiswa ada koneksi internet yang baik. Untuk solusinya adalah menyiapkan media e-learning dengan baik. Web page dibuat menjadi menarik seperti memasukkan materi yang terbaru,
memasukkan hasil penelitian yang terbaru, dan lain-lain. E-learning ini bisa dibilang mendadak kita butuhkan karena keadaan kita saat ini. Hambatan ini adalah hal yang wajar, dikarenakan kita harus membuat sistem pembelajaran baru secara daring. Hambatan ini terjadi karena kurangnya kesiapan dari dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa selaku pengguna utama e-learning harus ikut serta dalam mensukseskan sistem pembelajaran ini. Agar saat keadaan sudah normal kembali, e-learning ini dapat digunakan juga. Jadi kita memiliki dua sistem pembelajaran yang digunakan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.